Hai, ya gue habis pulang kerja dan gue rasa kalau gue nunda-nunda ya kayaknya nggak akan kewujud ngomong depan kamera kayak gini sekarang. Jadi di video kali ini ya gue cuman pengen perkenalan, cuman info bahwasannya manusia ini loh yang punya channel ini gitu. Hai, nama gue Tegar Aditya Putra. Gue adalah seorang laki-laki yang gue sendiri gak bisa deskripsiin diri gue pribadi gitu. Dan gue juga gak bisa deskripsiin gue ini orang yang kayak gimana, seperti apa. Kadang gue bangga sama diri gue sendiri, kadang gue juga benci sama diri gue sendiri. Gue suka kesendirian, tapi gue juga suka bersosialisasi. Gue rasa gue sebenarnya cenderung pendiam, tapi gue kadang juga cerewet. Intinya kalau diibaratin, kita tuh biasanya kan ada 3 sisi ya, putih, hitam, sama yang tengah nih, abu-abu. Nah kalau lu tanya gue ada di mana ya, gue bisa ada di tiga-tiganya. Dan ini adalah video kedua di channel ini, karena video pertama kemarin kan adalah video tentang ulang tahun gue. Iya, ulang tahun gue yang ke-20 dan sekarang umur gue 20. Gue adalah seorang lulusan SMK swasta. Ya, tapi gue sempat masuk negeri, yaitu SD dan SMP. Just no problem lah. Pekerjaan gue adalah seorang karyawan biasa. Gue adalah seorang karyawan biasa di perusahaan yang biasa pula. Dan ya di sana gue mempunyai job yaitu desainer grafis. Ya, gue jadi desainer grafis di perusahaan tersebut. Dan gue juga sebenarnya gue malu sih bilang ya kalau gue seorang fotografer atau videografer. Cuman karena gue sering dapat penghasilan dari sana, gak sering-sering banget sih, maksudnya ya lumayan lah dapat penghasilan dari sana, ya gue mungkin bisa dibilang seorang fotografer atau videografer. Kenapa gue gak pede? Karena gue rasa gue masih banyak hal yang gue pelajarin tentang dunia itu gitu. Jadi ya gue bisa dibilang mempunyai profesi itu, tapi gue ngerasa gue nggak layak untuk dibilang seorang fotografer atau videografer. Layak seakan-akan ya just bisa, cuman gue nggak kayak pro gitu, nggak. It's fine ya, ini skill gue sekarang, kayak ini editing gue, ini color grading gue, dan ya kalian paham lah tentang videografi. Gue rasa lebih dari gue. Hobi gue adalah, untuk sekarang ya, hobi gue adalah baca buku, nonton film, sedikit olahraga. Gue bilang sedikit olahraga, gue suka olahraga, cuman nggak yang nge-gym itu, enggak, you know. Dan ya gue punya hobi satu lagi ya, mengutuk dunia. Nggak bercanda ya, walaupun itu secara nggak sadar sering gue lakuin, tapi just ya itulah intinya hobi gue gitu. Gue adalah anak broken home. Ya, orang tua gue pisah atau cerai saat umur gue 5 tahun. Gue kalau nggak salah saat itu masih TK, dan gue inget, tapi untuk umur kayaknya sih gue kurang tahu ya, cuman inget saat itu gue masih TK. Akhirnya gue ikut bokap gue, dan ya banyak banget pengalaman yang gue rasain, banyak hal yang gue lakuin, banyak hal yang gue suka, banyak hal yang gak gue suka. Gue tumbuh sebagai anak yang ceria menurut gue, tapi di satu sisi kadang gue juga ngerasa jadi anak yang sedih di versi gue yang lain. Intinya seingat gue saat gue kecil, gue tuh cuman pengen gue mau happy hari itu juga, dan gue gak mau tahu, gue gak peduli entah apa yang ada di depan selanjutnya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, gue tumbuh sebagaimana anak pada umumnya. Gue tumbuh sebagai manusia pada umumnya. Gue belajar apa itu tentang kesenangan, gue belajar tentang apa itu kesedihan, gue juga belajar tentang apa itu rasa sakit, apa itu kehilangan, apa itu tentang kenangan, apa itu cinta, apa itu nafsu, apa itu ketenangan, dan ya banyak hal. Dan yang paling penting, gue jadi tahu apa itu tujuan. Bahkan sampai gue tahu
kenapa gue bisa ada di dunia ini, dan kenapa gue tercipta sebagai manusia, dan gue mau kemana, dan gue harus apa di dunia gitu. Intinya sekarang gue takut bullshit kalau gue ngomong gue sangat-sangat bersyukur, karena penerapan hidup gue seperti orang yang bersyukur gitu. Gue banyak keluh, gue banyak ini, tapi ya just kadang gue ngerasa gue bersyukur sama Tuhan. Walau kadang, bukan kadang, sering. Kalau kadang sering ya gue rasa gue sering bikin kecewa Tuhan. Gue selalu berlindung di balik sifat maha baik dan sifat maha pemurahnya Dia. Dan gue sering nafikin bahwasannya Tuhan itu juga punya azab yang pedih. Just kalau lu percaya Tuhan ya. Tapi gue janji sama Tuhan, walau gue rasa gue sering ngingkarin janji, tapi gue mencoba untuk janji minimal sama diri gue sendiri. Ya gue akan coba untuk perbaikin semuanya. Dan ya gitulah. Intinya dari gue lahir sampai sekarang banyak banget hal-hal yang berubah. Banyak banget hal-hal yang udah terjadi di diri gue. Dan atas kejadian-kejadian itu, peristiwa-peristiwa itu yang semuanya udah pernah gue laluin, gue rasa ya itu yang ngebentuk diri gue sekarang gitu. Dan gue yang sekarang, gue juga gak akan jamin gue akan tetap jadi pribadi yang seperti ini. Dan ya itu akan berubah atau bertumbuh seiring berjalannya waktu sih. Gue sendiri suka buat video dari gue SD, dan bukan ke videografi ya, lebih ke ya cuman buat video aja. Gue suka rekam-rekam, suka ya intinya gue suka dengan kamera. Yeah. Nah gue mulai suka ngedit-ngeditnya itu ketika gue SMP kelas 7. Gue inget itu kelas 7 semester 2. Saat itu gue inget banget gue suka ngedit video gara-gara, jadi tuh gue dulu suka main game ya. Terus dari performance game gue itu ada kayak momen-momen yang kayak kayaknya gue jago banget ya. Akhirnya gue rekam, terus gue kasih backsound aja gitu. Dan itu menurut gue dulu kayaknya keren banget, and wow gitu ya. Kalian tau lah ya user Mobile Legend. Dulu gue suka main Mobile Legend, dan misalnya Savage, atau dulu belum Savage, dulu namanya itu Quadra-Kill sama Pentakill. Ya I know lah, cuman kalian juga kayaknya lebih tahu gitu. Nah dari situ gue mulai ngedit lewat HP. Berbagai macam aplikasi gue coba, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis, dan sampai gue maksa untuk ngebajak pak, atau yang mod. Tapi enggak, untuk kali ini insyaallah gue berbayar sendiri. Nah karena gue dulu suka main game, jadi akhirnya gue berpikir gue ingin jadi seorang gamers pak. Dan akhirnya gue ingat saat gue pulang sekolah dulu kelas 9, ada kakak-kakak SMA yang nawarin brosur gitu untuk ya mereka promosi sekolah mereka. Dan itu gue tertarik ngeliat jurusan multimedia. Dan karena gue suka main game, gue pikir gue bisa buat game ketika masuk jurusan multimedia. Dan ternyata tidak pak, tidak ada. Nah akhirnya gue masuk SMK itu, gue masuk SMK jurusan multimedia. Walaupun semuanya gak sesuai ekspektasi gue, tapi gue tipikal orang yang kalau udah nyemplung nih ya, udah basah ya berenang gitu. Ingat gak? Seperti yang gue bilang tadi, video pertama gue yang tentang jelasin gue ulang tahun ke-20 itu bukanlah video pertama gue yang gue upload di YouTube. Karena sebelumnya gue udah pernah bikin channel, malah beberapa kali. Cuma ya gitu, gue gak konsisten, gue gak menikmati proses. Intinya gue sangat intinya gue mau di channel ini tuh berbeda dari channel sebelumnya. Berbeda dari segi style gue ngomong, style gue editing, berbeda juga dari apa yang gue sampaikan di channel sebelumnya dengan channel ini. Dan yang paling penting, konsistensi yang berbeda. Konsistensi yang berbeda. Ya, konsisten yang berbeda. Di channel-channel sebelumnya jujur gue buat video kayak ngerasa pengen dapetin view yang banyak, subscriber yang banyak, ataupun like yang banyak. Intinya gue pengen bangun personal branding gue di channel itu gitu. Tapi dari semakin banyaknya gue buat video,
Akhirnya gue selalu ngerasa kurang, gue selalu ngerasa gak puas, dan bahkan sampai gue pernah kecewa dan nyaris gak mau buat video lagi dengan alasan gear yang terbatas, capek, dan lain-lain. Intinya gue ngeletakin standarisasi kepuasan gue dan kebahagiaan gue itu di faktor eksternal. Nah kali ini gue buat video atau buat konten di channel ini ya karena kemauan gue, serta tingkat kepuasan atau puas enggaknya gue itu ya atas diri gue sendiri gitu. Gue senang ya karena gue buat video, bukan karena banyak yang nonton, banyak yang like. Ya kalian paham lah. Pokoknya di channel ini gue udah berubah, dan ya pokoknya semuanya itu ada di faktor internal gue. Contoh, jadi gini, gue buat video karena gue senang buatnya. Jadi akhirnya gue nikmatin setiap proses pembuatannya, proses editingnya, dan lain sebagainya. Karena gue udah naruh faktor standarisasi gue itu di internal gitu. Jadi walaupun banyak yang gak suka, banyak yang dislike, gak ada yang nonton atau sebagainya yang ya gitu, tapi kalau pribadi gue sendiri gue puas, gue ngerasa gue udah happy ketika gue udah buat satu video, ya itu menurut gue cukup gitu. Begitu juga ketika dibalik, ketika gue ngerasa gue nggak puas sama video gue, atau gue ngerasa intinya gue nggak suka dengan apa yang gue buat, walaupun orang lain itu bilang ini video bagus, banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang subscribe, tapi kalau gue sendiri nggak puas, menurut gue itu nol sih sekarang. Karena menurut gue standarisasi kepuasan atau kebahagiaan itu terletak pada kontrol kita masing-masing. Tapi ada juga orang-orang yang meletakkan standarisasi kebahagiaan mereka, atau bahkan gue sendiri kadang itu meletakin standarisasi kebahagiaannya pada faktor eksternal. Ya kayak standarisasi orang lain dengan sesuatu hal yang kita nggak punya, dan akhirnya ya kita nggak akan pernah merasa puas gitu. Ya gue sekarang sedang belajar untuk itu juga, tentang bagaimana mengelola faktor internal gue menjadi lebih baik dan menafikan segala faktor eksternal yang sekiranya berdampak buruk buat gue. Oh berarti lu murni nih cuman just ya hobi doang gitu, lu gak pernah ngarap AdSense atau lu gak ngarap endorse atau dan lain sebagainya yang ngasih benefit ke lu, karena kan lu cuman just video, buat video. Dan tadi kan lu sendiri yang bilang bahwasannya kepuasan lu itu ada di faktor internal. Oh tentu tidak pak, saya realistis. Dan ya gue buat video atas kemauan gue sendiri dan tanpa paksaan dan tanpa berharap lebih. Tapi ya kalau nanti misalnya ada rezeki nih, ya kali lu tolak pak. Ya gas lah, selagi halal dan tidak merugikan orang lain. Akan ada apa aja di channel yang sekarang. Kalau kalian engah dengan banner YouTube gue, di situ di samping nama gue ada tulisan kecil yaitu About Me and From Me, tentang gue dan dari gua. Untuk konten yang bersifat about me, yang tentang gua, konten itu mungkin nanti kedepannya berisikan tentang konten-konten yang gua khususkan buat diri gua pribadi gitu. Intinya konten about me tentang gua pribadi. Contohnya adalah video pertama yang ulang tahun gue yang ke-20, itu masuk ke konten about me, dan termasuk konten sekarang ini konten about me. Jadi kalau kalian nanti nemu konten atau gua upload konten yang bersifat about me, terus kalian gak ngerti atau kalian ngerasa gak dapet value dari sana, ya itu sangat wajar sekali dan saya mohon maaf, karena itu saya khususkan untuk gue pribadi. Pokoknya intinya konten about me adalah cara gue untuk mengekspresikan diri gue. Pertanyaannya, kenapa gue bikin konten yang jenis about me seperti ini? 1. Sebagai memori atau kenangan gue. Fungsinya apa buat gue? Fungsinya ya kayak gue jadi tahu apa yang gue rasain saat ini. Bisa juga jadi halaman pembelajaran buat gue, dan bisa juga sebagai wadah yang misal gue punya anak nih, atau gue punya orang-orang yang pengen ngeliat gue tapi gue udah nggak ada, atau gue lagi pergi jauh, intinya lagi nggak deket sama mereka. Dan ya gue harap konten about me itu jadi satu tempat yang memorable, tempat untuk ya bisa dibilang melepas rindu aja. Ya gitulah untuk mereka-mereka yang gue sayangi dan mereka pun menyayangi gue, termasuk ya gue harap kalian yang nonton. Serta yang pasti konten about me itu buat gue jadi orang yang lebih produktif lagi, dan sebenarnya masih banyak alasan-alasan lain. Untuk konten yang bersifat from me, dari gue, mungkin untuk jenis konten kedepannya yang untuk from me, yaitu dari gue, artinya kan dari gue untuk
gue akan ngasih gitu. Gue kurang suka dengan ngasih ya. Gue akan sharing beberapa yang bisa gue sharing, dan ya sekiranya bermanfaat. Gue nggak berharap lebih itu bermanfaat buat kalian ya, tapi minimal buat diri gue pribadi. Dan kalau kalian ngerasa dapat value ya, gue sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan juga konten from me sebagai media gue untuk bersilaturahmi, berbagi, sharing-sharing kecil, sharing-sharing hal yang bermanfaat, diskusi sama kalian, bisa bangun relasi, dan lain-lain. Intinya gitu. Dan gue juga gak tahu pasti gimana kedepannya channel gue ini nanti. Cuman mungkin segini dulu gambaran yang bisa gue kasih ke kalian ya, karena gue sendiri pun gak tahu. Intinya jangan berharap lebih dari gue. Gue manusia biasa, gue warga Indonesia pada umumnya. Gue gak punya kekuatan, dan pemahaman gue atau pengetahuan gue itu terbatas. Dan ya, this is human. This is orang yang punya channel ini, Tegar Aditya Putra. Kalian gokil sih kalau nonton video ini sampai akhir. Bener, gue big thanks lah. Dan ya, selamat menyaksikan ada apa aja di channel ini nanti. Thanks for watching and bye.